Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para enterprise hari, alhamdulillah hari ini kita di bulan Ramadan. Saya berharap mudah-mudahan semua enterprise hari ini sehat-sehat selalu. Ustaz Fajar gimana? Alhamdulillah sehat, sehat. Gimana puasanya? Alhamdulillah masih utuh. insyaallah. Amin. Juga semua enterprise hari selalu sehat sampai akhir Ramadan bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain. Amin. Supaya bisa tetap menjalankan ibadah puasa dan ibadah yang lain dengan sempurna, ingat, jaga kesehatan. Ini penting nih, menjaga kesehatan. Bahkan Rasulullah menjelaskan sumu tasihu. Di antara tujuan daripada puasa atau hikmah dari puasa itu apa? Untuk menjaga kesehatan. Makanya kalau lagi bulan Ramadan ini, kita harus jaga kesehatan kita lebih ekstra. Karena memang bulan puasa itu menjadikan orang yang meningkat kepeduliannya terhadap kesehatan. Dan di antara cara untuk meningkatkan kesehatan adalah satu, kalau lagi puasa, berbuka puasanya itu mulai dengan yang manis. Iya, buka dengan yang manis. Yang manis apa dengan yang setia? Tergantung. Tapi bagusnya dengan yang manis. Karena itu sesuai dengan hadis Nabi. Memang hadis Nabi itu dalam riwayat Abu Daud kan bilang berbukalah puasa dengan kurma atau air putih. Nah, sebagian ulama itu ada yang bilang inti dari kurma itu adalah rasa manisnya, dan rasa manis tentu kalau di seluruh masyarakat Indonesia paling gampang adalah madu. Hampir di perkotaan atau di perdesaan itu madu gampang untuk diperoleh. Kurma itu di Arab mungkin, ya kalau di Arab. Kalau di Indonesia mungkin ya nggak semuanya bisa mendapatkan kurma. Yang mudah adalah madu. Iya. Contohnya madu apa deh? Madu yang intinya kalau diminum ya mempercepat pemulihan energi, apalagi yang habis puasa misalnya 12 jam atau 13 jam kita kan lelah ya, tubuh lemas dan sebagainya, sehingga butuh asupan minuman yang mempercepat pemulihan setelah siang hari kita puasa. Apalagi memang madu itu keluar dari perutnya lebah. Betul. Sampai di dalam Al-Quran itu ada surat yang judulnya surat lebah. Surat An-Nahl. Itu kan luar biasa. Jadi memang lebah itu binatang yang membawa binatang yang penuh dengan banyak kebaikan. Berkah itu kan artinya kathratul khair dan ziyadatul khair, banyak baiknya. Gimana enggak? Coba lihat itu di ayat 68 dan 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan. Dari perut lebah ya, itu keluar beberapa minuman, jenis minuman. Memang selama ini orang taunya sih madu saja ya, yang sudah familiar. Tapi sebenarnya di situ diungkapkan mukhtalifun alwanu. Jadi beberapa jenis. Ya ada madu seperti ini ya, kelapa honey ini ya. Iya. Ada madu, tapi mukhtalifun alwanu. Ada lagi apa itu? Propolis. Ada royal jelly. Nah, jadi propolis dan royal jelly serta madu ini kan semuanya memang keluar dari lebah kan. Nah, benda-benda yang keluar dari lebah ini tadi, madu, propolis, royal jelly, diungkapkan di dalam ayat 68 dan 69 ini apa? Fihi shifa'ul linnas. Ini bisa menjadi obat, bahkan syifa itu artinya penyembuh ya. Memang sih sebenarnya kalau di ayat lain yang menyembuhkan itu hanya Allah ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tapi Allah mengabarkan kepada kita bahwa di antara sarana untuk penyembuhan itu adalah benda-benda, produk-produk yang keluar dari perutnya lebah. Kalau yang bulan puasa begini ya, anjuran manis-manis itu ya di antara minum madu lah ya. Kalau saya pribadi mah kalau minum kopi teh udah nggak pakai gula, gantilah dengan madu. Tidak, itu jangan pakai gula lagi. Apalagi bukan karena faktor ulur, kan saya masih muda. Oke. Baik, satu lagi begini Ustaz. Menghadapi mungkin Idul Fitri atau selepas Idul Fitri, kira-kira
apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa kita tingkatkan. Sesuai dengan tradisi bangsa Indonesia dan kayaknya bangsa-bangsa Asia ya, walaupun mungkin tidak ada di zaman Nabi ya, kalau Lebaran itu identik dengan mudik. Mudik. Jadi istilah mudik gak ada di zaman Nabi, kan? Mudik ini kan sebenarnya masalahnya gitu ya. Jadi karena di hari Lebaran itu kita ada fasilitas libur panjang, libur plus cuti bersama yang cukup panjang. Makanya apa? Kita bisa manfaatkan liburan Idul Fitri ini untuk mudik. Mudik itu sebenarnya pada dalam bahasa agamanya kita silaturahmi. Ya, kalau bahasa Arabnya silaturahim, bahasa Indonesia silaturahmi. Silaturahmi itu gimana? Ya kita menyambung hubungan baik dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan ponakan, dengan paman. Nah, silaturahmi itu membawa manfaat apa? Rasulullah menjelaskan, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimah. Yubsatallahu fi rizqihi. Rezekinya dibentangkan banyak, berlimpah. Jadi kalau mau rezekinya gampang, itu banyak-banyak silaturahmi. Ya. Silaturahminya tapi jangan sekedar ngobrol, jangan sekedar datang. Silaturahminya yang produktif, yang manis, seperti manisnya madu kelapa hati. Ya, berarti silaturahimnya itu bagusnya sambil bawa oleh-oleh. Nah, hadis Nabi kan bilang salinglah kalian memberi hadiah agar ya tahadau tahab. Jadi agar ketika itu menciptakan makin erat ya hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan. Jikalau silaturahim itu terus dilanjutkan, apalagi kalau bawa oleh misalnya. Ya boleh. Madunya manis. Iya. Orang kan kalau dikasih pasti senang kan. Nah, seperti itu. Dan namanya juga Lebaran lah. Betul. Bagi-bagi rezeki lah kan kepada saudara, kepada kakak, kepada adik, pada orang tua, bagilah madu-madu ini kan biar manis silaturahminya, kan? Nah, dan tadi saya katakan silaturahmi itu supaya bisa menyebabkan kita membentangkan rezeki, ya. Karena kan gini, rezeki itu kan yang memberikan memang Allah. Tapi kan Allah tidak membagikan rezeki tiba-tiba turun dari langit blok emas 1 kilo kan, enggak kan? Rezeki itu dibagikan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, makanya sekarang kita mulailah dari mancing lah ya. Dia buat orang tua, kakak, ponakan, bagilah mereka madu ya. Sambil apa? Nah, kita menjalin silaturahmi Nah, kita buat daftar. Ya, kita bikin itu kontaknya, nomor HP-nya, WA-nya, emailnya. Kita tahu sekarang. Dan kita perbanyak silaturahmi bukan hanya kepada keluarga-keluarga yang dekat saja, tapi keluarga yang jauh, anaknya paman ya, ponakannya paman, adiknya adiknya ponakannya istri kita pun. Panjang, berarti banyak saudaranya. Kita banyak daftar gitu kan sudah. Ya, kalau semakin banyak saudara, semakin banyak kontak yang kita punya, nanti kalau ada informasi-informasi yang positif, yang bagus, bisa kita share ya. Atau kalau ada peluang-peluang yang positif, bisnis dan sebagainya, juga itu bisa memberi manfaat kan untuk orang-orang di sekitar kita, begitu Ustaz. Oleh sebab itu nanti di hari Idul Fitri ataupun di hari-hari yang lain, silaturahmi itu sebenarnya diperintahkan bukan hanya di Idul Fitri. Cuman di Idul Fitri kita tingkatkan karena memang kita punya waktu libur dan cuti. Itu aja sebenarnya. Kalau di hari-hari biasa ya kita silaturahmi kan jarang kan. Dikit-dikit yang deket-deket doang. Nah, ini Lebaran momentum kesempatan menjadikan kita menjadi orang yang sangat produktif dan produktif dengan silaturahmi kita, dan silaturahminya juga manis kan membawa waktu. Iya. Oke, mungkin cukup. Oke. Iya. Koza. Terima kasih juga bisa ngobrol-ngobrol. Tidak bermanfaat buat para enterprise HDI dan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, insyaAllah. Terima kasih. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah. Amin, amin. Puasanya, tarawihnya, tadarusnya dan silaturahmi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.